Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Chandra Kirana. Saya mahasiswa Uniga Fakultas Pendidikan Ilmu Islam dan Keguruan dari Prodi PGMI. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai etika berkomunikasi dalam mata kuliah etika Islam. Salam hormat kepada Ibu Bapak Guru Pengampu mata kuliah etika Islam dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, saya akan membahas materi mengenai etika berkomunikasi. Sebelumnya materi ini setelah dibahas oleh teman saya di kelas, oleh saudara Didan, namun karena tugas dari Bapak Pikra untuk meng-up video di YouTube dan menjelaskan setiap materi dari setiap pertemuan. Nah, mari kita masuk ke materinya. Pengertian etika. Sebelumnya pengertian udah dijelaskan juga oleh Bapak Pikra, namun kita akan ulas sedikit, mengulas kembali ya. Pengertian etika. Etika adalah aturan atau norma yang mengatur perilaku manusia agar sesuai dengan nilai moral dan kesopanan. Atau bisa disebut juga sebagai akhlak, tingkah laku, sopan santun kita ya, dalam bersosial dengan orang lain. Nah, ada kutipan yang mengatakan, komunikasi yang baik mencerminkan kepribadian yang baik. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa cara kita berbicara dan menyampaikan pesan adalah cerminan dari karakter dan akhlak kita sebagai manusia. Next. Pengertian etika berkomunikasi. Definisi, etika berkomunikasi adalah tata cara berbicara, menyampaikan pesan, dan merespon orang lain dengan sopan dan bertanggung jawab. Etika ini menjadi pedoman dalam berinteraksi agar tercipta komunikasi yang efektif dan harmonis. Ya, dan penerapannya adalah etika komunikasi diperlukan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan rumah bersama keluarga, di sekolah dengan guru dan teman, di tempat kerja dengan rekan dan atasan, maupun di media sosial saat berinteraksi secara digital. Tujuan etika berkomunikasi ada 4. Yang pertama, menghindari kesalahpahaman. Yang kedua, menjaga hubungan baik. Yang ketiga, menunjukkan rasa hormat. Yang keempat, suasana dan nyaman dan kerjasama. Sebenarnya bisa saya jelaskan lebih panjang mengenai materi ini. Cuman karena durasi yang harus dimaksimalkan agar tidak terlalu panjang, jadi saya hanya mengulas sedikit-sedikit dari setiap poin yang saya sampaikan. Kemudian prinsip etika berkomunikasi secara pandangan umum. Yang pertama ada bahasa sopan, yang kedua mendengarkan, yang ketiga tidak memotong, yang keempat jujur dan menghargai. Nah, contoh etika berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari adalah mengucapkan salam, kemudian berterima kasih, meminta maaf, kemudian izin sebelum bicara kepada orang lain, kemudian menjaga nada bicara dengan bahasa yang sesuai situasi. Kemudian etika berkomunikasi di media sosial. Nah, ini penting karena di zaman sekarang yang teknologi itu serba canggih, serba maju, terutama dalam internet. Media sosial sekarang makin marak digunakan, bahkan bukan hanya oleh orang dewasa, tapi juga oleh anak kecil. Bahkan kemarin sampai pemerintah mengeluarkan undang-undang baru mengenai batasan usia anak-anak yang bisa menggunakan media sosial, karena memang berbahaya itu media sosial bagi pola pikir dan untuk pertumbuhan anak gitu ya. Etika berkomunikasi di media sosial ada 4. Yang pertama, tidak menyebar hoaks. Yang kedua, menghindari ujaran kebencian. Yang ketiga, jaga privasi orang lain. Yang keempat, berkomentar dengan sopan. Nah, kita akan bahas lebih lanjut karena di mata kuliah etika Islam berarti kita mengambil pandangan Islam tentang etika komunikasi ini. Nah, dalam pandangan Islam tentang etika komunikasi adalah Islam mengajarkan komunikasi yang santun, jujur, dan penuh hikmah. Berbicara merupakan bagian dari akhlak seseorang. Muslim yang
yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap ucapan yang keluar dari lisan seorang muslim hendaknya membawa kebaikan bagi dirinya sendiri ataupun orang lain. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Nah, ayat ini menjadi landasan utama etika komunikasi dalam Islam. Prinsip etika komunikasi dalam Islam. Yang pertama, qaulan sadidan artinya benar, berkata benar dan jujur. Yang kedua, qaulan layyina yang artinya berkata lemah lembut dan penuh kasih sayang. Yang ketiga, qaulan ma'rufa yang artinya berkata baik dan bermanfaat. Yang keempat, qaulan baligha dan karimah yang artinya perkataan yang jelas, tepat sasaran dan penuh kemuliaan. Prinsip etika komunikasi dalam Islam ini sepertinya mengambil dari apa yang dicontohkan oleh Nabi kita, yakni baginda Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di poin selanjutnya kita akan membahas hal tersebut. Nah, ini contoh komunikasi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, berbicara lembut. Yang kedua, tidak menghina. Yang ketiga, mendengarkan penuh perhatian. Yang keempat, bijaksana. Keempat poin ini benar-benar telah menjadi landasan yang sangat luar biasa dalam etika berkomunikasi. Karena saya pernah mendengar dan juga pernah membaca dari kisah-kisah bagaimana luar biasanya Nabi Muhammad itu dalam berkomunikasi sehingga membuat orang-orang itu kagum kepada beliau. Bisa dicontohkan ya. Ketika baginda Nabi Muhammad sedang berkomunikasi atau mengobrol dengan orang lain, beliau itu penuh dengan adab dan menjaga kesopanannya. Seperti ketika berbicara kepada seseorang atau mendengarkan seseorang, beliau mendengarkan dengan sangat amat teliti. Kemudian beliau selalu memandang mata orang yang sedang berbicara kepadanya, serta menghadapkan bahkan seluruh badannya kepada orang yang sedang mengobrol kepadanya gitu. Sehingga orang yang mengobrol kepada Nabi Muhammad itu seakan benar-benar dihargai dan dimengerti. Itu contoh yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam etika berkomunikasi yang sangat-sangat patut kita contoh ya. Masya Allah, tabarakallah. Nah, ini ada dampak buruk komunikasi tidak beretika. Yang pertama, menimbulkan konflik. Yang kedua, menyakiti perasaan. Yang ketiga, kehilangan kepercayaan. Yang keempat, fitnah dan permusuhan. Mengapa menimbulkan konflik? Karena contoh ketika kita berkomunikasi tapi kita tidak beretika dan kita tidak menghargai lawan bicara, itu pasti membuat lawan bicara kita itu kesal ya. Yang kedua, menyakiti perasaan, yang mungkin merasa orang yang sedang berbicara kepada kita itu merasa kayak sakit hati, tidak didengarkan dengan baik, seperti itu. Yang ketiga, kehilangan kepercayaan. Ketidakjujuran dan komunikasi buruk mengikis kepercayaan yang telah dibangun. Misal kita ada seseorang yang curhat kepada kita, tapi kita menyepelekan atau acuh tak acuh dengan apa yang dia ceritakan. Padahal mungkin itu adalah sesuatu hal yang penting baginya yang sulit diceritakan kepada orang lain tapi dipercayakan kepada kita. Tapi kemudian sikap kita itu sangat tidak beretika, itu benar-benar membuat kepercayaan bisa hilang gitu ya. Kemudian fitnah dan permusuhan. Poin keempat ini sebenarnya dampak dari 3 poin tadi ya. Seperti itu. Kemudian cara meningkatkan etika berkomunikasi. Yang pertama, berpikir sebelum berbicara. Yang kedua, melatih empati. Yang ketiga, mengontrol emosi. Yang keempat, mendengarkan aktif. Ini contoh yang bisa kita terapkan untuk mengikuti bagaimana cara Rasulullah berkomunikasi dengan baik. Yang pertama, berpikir sebelum berbicara. Nah, ini sangat penting. Karena pasti ya, sebelum kita melontarkan sebuah kalimat, alangkah baiknya kita telaah dulu dan pikirkan dulu apakah kalimat tersebut sudah betul untuk kita ungkapkan ataukah belum. Yang kedua, melatih empati.
Mengapa demikian? Dengan mendengarkan seseorang bercerita, kita melatih empati, saling merasakan terhadap apa yang dirasakan oleh orang lain, seperti itu ya. Yang kemudian 3, mengontrol emosi. Mungkin saat kita berbicara kadang ada saja seseorang yang membuat kita tak nyaman atau merasa kita kesal. Nah, kita harus bisa berlatih mengontrol emosi, karena ada pepatah yang mengatakan, tidak salah ini dari Sayyidina Ali gitu ya. Hal terbaik yang kamu lakukan saat kamu marah adalah diam. Nah, ini benar-benar sebuah kalimat yang luar biasa, karena terkadang saat emosi kita bisa melontarkan perkataan yang tidak baik apa saja tanpa memikirkannya 2 kali, dan itu bisa berdampak buruk bagi istilahnya pandangan orang lain terhadap kita gitu ya. Kemudian poin keempat adalah mendengarkan aktif. Nah, ini telah dicontohkan oleh Rasulullah tadi, kita harus mendengarkan dengan sesama. Bagaimana orang lain berbicara kepada kita, dan kita harus menghargai orang lain yang sedang berbicara kepada kita. Nah, telah sampai pada sesi kesimpulan. Etika berkomunikasi penting untuk menciptakan hubungan yang harmonis dalam kehidupan. Baik dalam pandangan umum maupun Islam, komunikasi harus dilakukan dengan sopan dan jujur, dan penuh rasa hormat. Komunikasi yang baik mencerminkan akhlak dan kepribadian seseorang yang mulia. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Mungkin sekian dari saya. Kita lanjut di video selanjutnya pada materi selanjutnya dalam mata kuliah Etika Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.